Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2191. Baiklah. Saingan mereka, dunia gelembung Valet Meteor, tentu saja datang bersama kelompok mereka yang terdiri dari 3 orang jenius, dikawal oleh seorang tetua dari klan mereka. Sudah cukup menjadi tamparan di wajah bahwa mereka hanya mengirim seorang tetua biasa seolah-olah layanan ini menjadi kewajiban mereka. Tetapi juga datang bersama seorang jenderal tingkat 3 dari pasukan Void untuk merekrut putrinya adalah hal yang bahkan lebih tidak tahu malu daripada apapun yang mungkin bisa diharapkannya. Meskipun memang benar bahwa wajib militer di masa-masa sulit bukanlah hal yang aneh, bagaimana mungkin seorang surge datang tanpa dia, patriark klan Nightwell? Tidak diberitahu tentang hal itu, dan di atas semua itu, ada beberapa aturan tidak tertulis terkait wajib militer, salah satunya pasti melindungi seorang jenius klan setingkat Kristela. Para pemuda akan bertugas di Void Army. Tetapi lokasi mereka akan dipilih dengan saksama oleh keluarga mereka sehingga mereka dapat memasuki jaringan cabang yang telah dilengkapi dengan sebagian besar klan mereka. Dengan begitu, jalur suksesi akan jelas dan jika ada kematian yang terjadi, itu tidak akan menjadi kematian yang dapat dihindari seperti dikirim ke garis depan sebagai umpan meriam. Gagasan bahwa seorang jenderal tingkat 3 akan turun tangan untuk merekrut putrinya secara pribadi sungguh menggelikan, terutama dengan alasan-alasan yang digunakan. Sebagai konteks, segmen bintang didefinisikan sebagai jaringan dunia gelembung yang memiliki ekosistem semi-kolaboratif di antara mereka. Segmen bintang tidak didefinisikan seperti kuadran yang memiliki 100 alam semesta, misalnya. Sebaliknya, segmen bintang didefinisikan secara longgar sebagai wilayah yang mandiri di alam abadi. Bahkan jika mereka terputus dari yang lainnya, mereka tidak hanya dapat bertahan hidup, tetapi juga mempertahankan tingkat kekuatan dan tenaga mereka saat ini selama beberapa generasi. Untuk melihatnya dalam pandangan yang lebih besar, segmen bintang yang lebih besar dari seluruh alam semesta fana, bahkan saat alam semestanya terlalu banyak untuk dihitung. Bukanlah pemandangan yang langka sama sekali. Namun, satu surge dapat sepenuhnya memusnahkan star segmen. Ini adalah jenis bencana yang ditimbulkannya. Gagasan bahwa dia sebagai salah satu penguasa star segmen ini tidak akan tahu tentang peristiwa ini membuatnya marah besar. Ayah mertua, tidak perlu marah seperti itu. Jenderal Tofias telah menjadi anggota setia jalur suksesi pasukan Void Clan kita sejak lama. Tidak akan ada bedanya dengan Little Kristela yang menikah dengan keluarga masa depannya. Ini hal yang baik. Wah, aku sarankan kau jaga ucapanmu saat berada di hadapanku. Patriark Nightwell marah, auranya yang menindas hampir mencekik pemuda tampan berjubah ungu yang baru saja berbicara. Tofias menepukkan telapak tangannya di punggung pemuda itu, meringankan tekanan yang dirasakannya. Saya sarankan Anda untuk tidak ikut campur, katanya sambil menoleh ke Patriark Nightwell. Anda tahu betul bahwa saya tidak memiliki kemampuan untuk memaksakan wajib militer tanpa alasan yang tepat. Percaya atau tidak, itu tidak penting, saya memiliki perintah di sini. Rahang Patriark Nightwell mengatup. Istrinya mencengkeram lengan singgasananya begitu erat hingga retakan seperti benang mikroskopis mulai muncul di antara lengan-lengan itu. Pada saat itu, suara ledakan tiba-tiba terdengar dari pintu. Seorang utusan yang panik bergegas masuk ke ruang singgasana. Dilihat dari kinya yang tidak menentu dan keringatnya yang mengucur deras, tidak diragukan lagi bahwa dia telah mengerahkan seluruh tenaganya untuk sampai di sini secepat mungkin. Patriark, Nyonya, utusan itu terpeleset hingga berlutut, setelah mencoba berlutut begitu cepat sehingga mereka lupa menghentikan gerakan maju mereka. Namun, meskipun demikian, dan bahkan saat ia terus meluncur maju, ia tidak pernah berhenti berbicara sedikit pun. Lonceng peringatan telah dibunyikan, gelombang Void telah terdeteksi. Dalam waktu 3 tahun, gelombang Void Beast akan melewati segmen bintang kita. Sandaran tangan Nyonya Nightwell hancur, jatuh ke dalam taburan permata dan logam berharga di sampingnya. Dadanya yang besar naik turun, sementara wajahnya memerah karena marah. Jika matanya bisa menyemburkan api, pastilah itu yang sedang dilakukannya sekarang. Sekarang setelah semua ini dikonfirmasi, kau menyadari betapa sensitifnya masalah ini. Tetua klan Vio akhirnya berbicara, yang selama ini tetap diam. Dia tampak lebih tua dari kepala keluarga yang sudah pensiun, tidak ada bedanya dengan mayat hidup. Namun, dia masih memiliki kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Fakta bahwa dia hanyalah seorang tetua biasa membuat pasangan klan Nightwell semakin khawatir. Semakin cepat Anda mengizinkan Tuan Muda Conan dan rekan-rekannya melihat inti dunia Anda, semakin baik. Kita tidak punya waktu untuk disia-siakan. Conan menyentuh tenggorokannya, terbatuk pelan sambil melemparkan tatapan membunuh ke arah Patriark Nightwell. Aku akan memperlakukan putrimu dengan baik, katanya sambil menyeringai. Tepat ketika Nyonya Nightwell sudah muak dan hendak membunuh anak laki-laki itu tanpa memikirkan konsekuensinya, gempa bumi dahsyat tiba-tiba melanda dunia mereka.
Beberapa kepala menoleh ke arah sumbernya, terkejut saat mengetahui bahwa arah itu adalah inti dunia yang ingin digunakan oleh keturunan klan Vio ke sini. Dunia bawah tanah berguncang. Perubahan mendadak yang mengguncang jiwa begitu hebat dan tiba-tiba sehingga kejutan yang membekukan tampaknya menjadi satu-satunya reaksi yang tepat. Akan tetapi, tiba-tiba saja, suara berisik itu menghilang dan digantikan oleh suara yang benar-benar bertolak belakang. Gelombang ketenangan yang menenangkan mencengkeram dunia gelembung. Rasanya seolah-olah angin musim dingin yang sejuk telah menyapu jiwa mereka, meredakan kekhawatiran mereka dan menenangkan hati mereka. Seluruh klan Nightwell bergegas keluar, menyerbu ke arah pintu masuk inti dunia seperti ngengat yang menyerbu api. Inti ini adalah sesuatu yang telah mereka kuasai selama beberapa tahun dengan siksaan berdarah selama 10 juta tahun ke depan. Jika sesuatu terjadi padanya, semua yang telah mereka lakukan hingga sekarang akan sia-sia. Namun, apa yang mereka temukan membuat mereka benar-benar tercengang. Dion berjalan keluar dari udara tipis sambil menguap dan meregangkan anggota tubuhnya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2192, pucat. Dia tampak sangat menyedihkan. Selain celananya yang acak-acakan yang menutupi bagian bawah tubuhnya benar-benar telanjang, bahkan sebagian besar tubuhnya tertutup kulit. Ia tampak seperti zombie berjalan. Bercak-bercak kulit terkelupas, otot merah muda, dan darah menetes dari tubuhnya. Ia lebih mirip monster daripada pria tampan yang ia kenal. Akan tetapi, jika diperhatikan lebih dekat, dapat terlihat bahwa kulitnya perlahan menyatu kembali. Serat-serat ototnya bergerak di tempatnya, saling menempel dan menjadi lebih kuat dan lebih ganas dari sebelumnya. Tak lama kemudian, dia mulai terlihat lebih seperti pria yang dulu dia kenal. Tinggi, kuat, tegap, dan menyeringai dengan sedikit kesombongan. Oh, aku tidak menyangka ada begitu banyak orang di sini. Dion meregangkan tubuhnya sekali lagi saat kulit mati terakhir terlepas dari tubuhnya, memperlihatkan kilau perunggu yang lebih mirip permukaan logam mengilap daripada organ yang seharusnya. Anak laki-laki, Dion mendongak dan mendapati seorang lelaki tua yang dikenalnya tengah menatapnya dengan tatapan yang menyala-nyala dan berapi-api. Orang tua mesum, kenapa kau berteriak sekeras itu? Apa kau sangat merindukanku? Aku tidak pergi terlalu jauh. Jika kau ingin melihatku, kau seharusnya masuk saja ke inti dunia. Aku tidak benar-benar bersembunyi. Saat Dion berbicara, bayangan Patriark Nightwell dan istrinya muncul dengan ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Tidak mungkin dia sudah ada di sini selama ini, benar? Di mana Amethyst? Tubuh Berold mendidih, orang bisa melihat udara di sekitarnya mulai menguap. Dion meringis. Astaga, tidakkah kau pikir kau terlalu tua untuknya? Tidakkah kau malu? Sebelum Dion bisa bereaksi, dia mendapati sebuah tinju menghantam tepat ke dadanya. Darah mengalir dari bibir Dion, matanya hampir keluar dari rongganya. Ia melesat melewati rune mengambang di pintu masuk inti dunia dan menghantam pilar tinggi di sisi seberang ruang terbuka. Angin benar-benar membuat Dion tak berdaya. Rasanya paru-parunya benar-benar kehilangan kemampuan untuk bernapas. Aduh, Dion terbatuk. Sakit sekali. Tatapan marah Berold menyempit. Bahkan dalam kemarahannya, dia menahan diri. Namun, dia yakin bahwa Dion seharusnya sudah setengah mati karena serangannya. Paling tidak, seharusnya ada rongga yang dalam di dadanya. Namun, yang dia lakukan hanyalah batuk darah. Bagus sekali, orang tua mesum. Tapi menurutku itu agak berlebihan. Pada saat itu, orang-orang dari klan Vio tiba tepat waktu untuk melihat interaksi antara Dion dan Berold. Mereka hanya bisa tercengang oleh hasilnya. Seorang manusia selamat dari serangan ganas seorang abadi di ambang alam hukum abadi. Bagaimana ini mungkin? Kau seharusnya berterima kasih padaku. Dion berdiri, membersihkan debu dari tubuhnya. Aku tidak hanya menyingkirkan godaan yang menghalangi kultivasimu, tetapi aku juga memperbaiki inti duniamu. Tapi kurasa aku harus mengharapkan sikap tidak tahu malu seperti ini dari orang tua mesum sepertimu. Tiba-tiba, Conan mulai tertawa. Apakah klan Nightwell telah jatuh ke dalam situasi seperti ini? Seorang manusia biasa dapat berbicara kepada salah satu leluhurmu yang paling kamu hormati dengan cara seperti ini? Dia menggelengkan kepalanya seolah-olah sedang meratapi sebuah tragedi. Sebagai menantu klan Nightwell, aku tidak keberatan membuang sampah untuk kalian semua. Dia melintasi formasi itu dengan percaya diri, tampaknya tidak menyadari tatapan aneh kedua mertuanya. Dion, yang selama ini hanya fokus pada Berold, ternyata tidak pernah mengalihkan pandangannya darinya. Bagaimana dengan menantu laki-lakinya? Dia tidak peduli, mati saja. Conan melambaikan tangannya dengan santai, menyebabkan garis ki ungu tergambar melintasi ruang terbuka dan menuju kepala Dion. Dion mengangkat sebelah alisnya, lalu menepukkan punggung telapak tangannya ke arah garis ki. Minggir! Garis ki hancur, kekuatan serangan telapak tangan Dion mengguncang udara dan menerbangkan Conan tanpa henti. Pada mulanya dia bersikap meremehkan, tetapi dengan cepat dia menjadi terkejut dan kemudian takut. Tidak,
Conan berteriak ngeri, tetapi sudah terlambat. Telapak tangan itu menghancurkan dadanya menjadi hujan darah dan tulang, membuatnya terlempar beberapa ratus meter ke belakang. Momentumnya hanya dihentikan oleh tetua berwajah pucat itu, tetapi hidup dan matinya sama sekali tidak diketahui. Penatua Vio tercengang. Tugasnya adalah melindungi Conan, tetapi dia benar-benar tidak menyangka bahwa itu akan diperlukan saat itu. Siapa yang pernah mengira bahwa seorang manusia bisa melakukan hal seperti itu kepada seorang jenius abadi seperti Conan? Itu menantumu, Dion mengernyit. Matanya tak pernah lepas dari si tua mesum itu. Memalukan sekali. Patriark yang pemarah dan istrinya baru saja merasa sedikit menghargai Dion ketika mereka mendengar kata-kata ini dan hampir batuk darah. Apakah mungkin baginya untuk bertahan sebentar tanpa membuat mereka marah? Mana, Ametis, gerutu Berot. Bagaimana kau tahu bahwa seranganmu itu tidak membunuhnya? Siapa yang memintamu untuk bersikap sembrono? Berot tidak dapat membayangkan saat di mana ia lebih marah lagi. Ia juga tidak dapat mengerti mengapa Dion terus membuatnya marah meskipun faktanya jelas bahwa ada perbedaan besar di antara mereka. Apakah itu sekadar harga diri? Atau apakah ia benar-benar yakin dengan kemampuannya? Atau, apakah ia mengandalkan Dark Tower Guild? Seringai si tua mesum itu semakin dalam. Jika itu sumber kepercayaan diri Dion, dia akan mengalami kejutan yang tidak menyenangkan. Tingkat kenaifan seperti itu adalah yang diharapkannya dari seorang pemuda yang masih baru dan mabuk dengan kekuatannya sendiri. Sejujurnya aku tidak tertarik bertarung denganmu, orang tua. Aku sudah membuang terlalu banyak energi dalam 30 tahun terakhir. Seberapa besar kemungkinan kau akan membiarkanku pergi begitu saja? Kembalikan Ametis padaku. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2193, target. Kamu terlalu tua untuk bertingkah seperti remaja yang sedang marah. Bertemanlah dengan orang mesum zaman dulu. Dia tidak merasakan hal yang sama terhadapmu. Sepertinya kau berniat untuk mati. Dengar. Sikap Dion berubah, aura menindas yang menyelimuti dunia bawah tanah mengepul dari tubuhnya. Jangan salah mengartikan kebaikan atau senyumku sebagai kesabaran atau kebajikan. Jika kau ingin kepalamu tergantung di gerbang rumah keluargamu, teruslah mengujiku. Rasa dingin yang menusuk tulang berembus dari Dion. Untuk sesaat, tatapannya tampak berubah menjadi biru berpendal. Angin yang dapat mengubah dunia menjadi bongkahan es bertiup kencang, bahkan memaksa orang tua mesum itu untuk bersiap. Dingin ini, tidak, hanya saja sangat dekat, jika ada setengah level antara Dao dan hukum. Ini dia, itu bukan hanya pikiran Berot, tetapi juga Vio yang lebih tua, yang telah merawat Conan, berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan hidupnya. Mereka berdua merasakan ketidakpercayaan akan situasi itu. Di kejauhan, Kristela menatap dengan tatapan rumit. Tentu saja dia bergegas ke sini saat mendengar keributan itu. Namun, ini adalah hal terakhir yang dia harapkan untuk disaksikan. Kakeknya adalah seorang pahlawan yang dihormati oleh semua orang. Bahkan klan Vio tidak berani tidak menghormatinya secara langsung. Tetapi ini adalah sesuatu yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Manusia, menurut hukum pasukan koalisi Fight, makhluk non-abadi dengan kekuatan yang memadai harus direkrut untuk bertindak sebagai pejuang garis depan. Atas tindakan menyerang keturunan kekuatan segmen bintang ini, kau sudah bisa dijatuhi hukuman mati. Aku sarankan kau ikut denganku sebelum situasi ini terjadi. Bukankah kamu sudah mendengar kalau suasana hatiku sedang tidak baik? Gelombang ki meletus dari Dion. Sebelum ada yang bisa bereaksi, kepala jenderal tingkat 3 itu meledak menjadi hujan abu dan es. Penatua Vio, yang tidak jauh darinya, merasakan tubuhnya gemetar tak terkendali. Dalam waktu singkat itu, Dion entah bagaimana telah memanaskan otak sang jenderal dan mendinginkan tengkorak di sekitarnya. Pada akhirnya, hal itu menyebabkan otaknya mengembang keluar dengan hebat sementara tengkoraknya menyusut ke dalam, mengakibatkan kepalanya meledak dengan hebat tepat di depan mata mereka semua. Apakah kau tidak mengerti akibat membunuh seorang jenderal tingkat 3? Tetua Vio tidak dapat menahan diri untuk berteriak ketakutan. Apakah kau tidak mengerti akibat dari mencoba merekrut seorang yang mulia daun emas? Penatua Vio membeku. Tidak mungkin. Mereka telah mendapatkan informasi tentang seorang bangsawan daun emas yang mewakili klan Nightwell dan bahkan telah mendengar bahwa dia adalah manusia yang menduduki peringkat ketiga dalam perubahan. Peringkat sertifikasi terkini. Namun, bagaimana dia bisa berasumsi bahwa anak laki-laki yang sama ini memiliki kecakapan tempur yang tinggi? Tidak masalah siapa Anda, tidak. Justru karena Anda adalah Anda, maka Anda pastilah orang terakhir yang sanggup melakukan apa yang baru saja Anda lakukan. Seolah diberi aba-aba, ki jiwa yang kuat mengalir ke atas mayat jenderal yang terjatuh itu. Jenderal tingkat 3 Tofias telah meninggal. Menganalisis catatan pertempuran dan memberikan penghargaan jenderal yang dimaksud tidak ditugaskan ke medan perang, sehingga memicu protokol kematian dini. Alasan kematian ditemukan ki jiwa bersinar merah, mengalir ke tubuh Dion. Pada saat itu, suara kaku itu sepertinya ingin terus berbicara,
tetapi terhenti setelah cahaya mengenai Dion. Target ditemukan, status terlalu tinggi, sedang ditransfer. Cahaya-cahaya mulai terbentuk, perlahan-lahan menjadi lebih padat seiring berjalannya waktu. Pada detik ketiga, seorang lelaki tua berjubah putih telah menampakkan diri hingga tampak seperti dia ada di sini dalam wujud fisik. Lelaki tua itu menyapukan pandangannya ke sekelilingnya, tampaknya kesulitan menyembunyikan rasa jijiknya. Namun, tak seorang pun dari mereka mengatakan apapun, bahkan Berold. Lambang di kerah bajunya terlalu menarik perhatian. 9 daun emas Dewa Alkimia. Anda Dion Sacharo? Akhirnya, tatapan mata lelaki tua itu tertuju pada Dion, menusuk udara seolah hendak membuat lubang di hati Dion. Dion diam-diam mengamati Dewa Alkimia di hadapannya, raut wajahnya penuh rasa ingin tahu. Dia adalah pria yang berdiri di puncak dunia dan yang mungkin sangat terbiasa memandang segala sesuatu dari atas, dan mungkin memang seharusnya begitu. Dion menyeringai, itulah aku, secara langsung. Pandangan orang tua itu menyempit. Tidak peduli bagaimana ia membayangkan interaksi pertama ini akan berlangsung, ia tidak akan pernah bisa memprediksi sikap acuh tak acuh Dion. Saya yakin Anda sudah tahu apa tujuan saya di sini. Pasukan koalisi mewakili usaha seluruh alam abadi. Karena itu, mereka yang memiliki kedudukan cukup tinggi diberi perlindungan tertentu. Anda sudah melewati batas. Ekspresi aneh terlihat di wajah orang-orang di sekitar mereka. Meskipun, mereka berusaha keras untuk menyembunyikannya. Mereka tidak memiliki kemampuan seperti Dion untuk tetap tenang dan kalem dalam situasi seperti itu, kebanyakan dari mereka bahkan tidak berani bernapas. Namun, ada beberapa hal aneh dalam interaksi ini. Pertama, mereka belum pernah mendengar orang sekuat itu berbicara begitu banyak kata kepada seseorang yang jauh lebih lemah dari mereka, apalagi manusia biasa. Dan, apakah merupakan praktik umum bagi Dewa Abadi untuk mengawasi kesejahteraan semut seperti itu? Tanya Dion sambil menyeringai. Benar atau tidak, itu bukan urusanmu lagi. Pasukan koalisi telah mengeluarkan surat perintah penangkapan bersama untukmu. Hukuman untuk membunuh jenderal tingkat 3 adalah 3 juta tahun tugas garis depan untuk pasukan koalisi Fight. Ikutlah denganku, aku akan membawamu ke tempat di mana kau akan menjalani hukumanmu. Oh, menarik, maaf, tapi aku tidak berniat membuang-buang waktuku untuk alasan seperti itu. Aku yakin kau bisa menemukan orang-orang yang lebih patriotik untuk menggantikanku. Suasananya tampak membeku sekali lagi. Aura yang kuat muncul dari Dewa Abadi. Pada titik ini, bahkan Berold jatuh berlutut, hujan keringat dingin mengalir deras dari tubuhnya. Akan tetapi, tepat ketika mereka menduga Dion akan mengikuti dan pingsan, seringainya malah semakin dalam. Ingin menekanku dengan proyeksi belaka? Kau melebih-lebihkan dirimu sendiri. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2194, merenung. Gelombang api keemasan muncul dari tubuh Dion. Api itu menggumpal menjadi aliran deras, melesat ke udara seperti pilar surgawi. Sayap emas berkibar dari belakang, menciptakan semacam disonansi kognitif yang hampir mustahil diatasi. Bagaimana mungkin dia bisa terlihat begitu mengesankan, begitu perkasa? Sementara dia mengenakan pakaian pengemis, pilar api keemasan menembus tajuk akar pohon di atas sebelum menyebar keluar seolah-olah menelan seluruh dunia. Pada saat itu, auman naga meledak dari atas, menghancurkan momentum dahsyat Dewa Abadi hingga menjadi rengekan seorang anak. Dewa Alkimia berdaun 9 itu mengerutkan kening dalam-dalam. Meskipun tubuhnya tidak ada di sini, dia bisa merasakan momentum Dion. Dia tahu bahwa apalagi seorang manusia, bahkan Dewa Abadi seharusnya tidak mampu memiliki kekuatan yang begitu mengesankan. Apa api emas itu? Dan, apakah itu auman naga yang baru saja didengarnya? Tidak ada yang bisa dia lakukan. Jika tubuh aslinya ada di sini, menolak kekuatan ini tidak akan menjadi masalah. Sayangnya, tidak seperti alam fana, tidak ada satupun susunan yang ada di alam abadi yang memungkinkan seseorang untuk bepergian dari satu tempat ke tempat lain tanpa batasan. Faktanya, sebelum alam fana kehilangan sebagian besar ukurannya karena burung Phoenix gelap, alam itu juga tidak memiliki susunan seperti itu. Tatapan tajam Dewa Abadi bertemu dengan tatapan Dion. Jika terserah padanya, dia akan membunuh bocah ini di tempatnya berdiri sekarang. Namun, dia telah diberitahu bahwa dia tidak dapat melakukan hal seperti itu. Bahkan sebagai proyeksi belaka, itu masih dalam kekuasaannya untuk melakukannya. Namun, batasan yang dikenakan padanya jauh lebih dari sekadar permukaan, mengeluarkan seruan resmi untuk bertindak. Yang Mulia Dion Sacharo telah diberikan surat perintah penangkapan tingkat 5. Dicari hidup-hidup. Dion hampir tertawa terbahak-bahak. Ini pasti semacam pertunjukan sirkus. Aku akan pergi sekarang. Semoga beruntung menangkapku. Aku ingin tahu berapa banyak makhluk abadi yang akan kubunuh sebelum mereka tidak berani datang lagi. Tawa Dion terbawa angin saat ia terbang ke udara. Berjalan di udara ke kejauhan seolah-olah itu adalah tanah datar. Komedi sebenarnya dari perintah itu segera terlihat jelas.
Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa terbang tanpa bantuan harta karun, namun Dion melakukannya dengan santai tanpa sedikit pun usaha. Dan, tampaknya tidak ada yang berani mengejarnya. Tawanya hampir memekakkan telinga, orang bisa tahu betapa dia menikmati dirinya sendiri. Mungkin satu-satunya penyesalannya adalah surat perintah penangkapan tingkat 5 tidak cukup tinggi. Pikiran dikejar oleh seluruh alam abadi membuatnya dipenuhi kegembiraan kekanak-kanakan yang hampir membuat Dewa Abadi menyesal mengeluarkan perintah itu sejak awal. Dia bahkan tidak menyadari sampai Dion hampir menghilang di balik cakrawala bahwa alasan tidak ada yang bisa mengejarnya adalah karena tidak ada seorang pun kecuali Dion yang bisa bergerak di bawah kekuatan Dewa Abadi yang mengesankan di dunia ini. Dia tidak akan hidup selamanya. Dan saat dia mati, giliranmu akan segera tiba. Dengan gusar, Dewa Alkimia menghilang, akhirnya memberi kesempatan kepada orang-orang di dunia gelembung api gelap untuk bernapas. Dewa Abadi yang merenung itu membuka matanya dan mendapati dirinya kembali berada di tempat yang sudah dikenalnya. Namun, suasana hatinya tidak membaik karena kenyataan ini. Dion bahkan tidak melakukan sesuatu yang tidak sopan kepadanya, tetapi dia tetap merasa itu sama sekali tidak dapat diterima. Dia keluar dari ruang kultivasi dengan dinding abu-abu polos dan masuk ke lorong yang sama polosnya. Seringkali semakin tinggi Anda melangkah di masyarakat Immortal Plane, semakin sedikit hal-hal material yang tampak penting. Namun, meskipun demikian, itu tidak sepenuhnya benar, meskipun kedengarannya aneh. Alasannya sederhana. Meskipun tempat ini tampak minimalis, semua yang terlihat bernilai kristal energi yang tak terkira jumlahnya. Dinding abu-abu itu sebenarnya terbuat dari batu hampa yang diberkati, sumber daya berharga dari Void Plane yang harganya beberapa juta kristal kelas hukum per gram. Membangun seluruh jaringan ruang kultivasi tanpa apapun adalah hal yang sangat boros, paling tidak begitu mahal. Sang Dewa Abadi berjalan santai menyusuri lorong, langkahnya teratur dan langkahnya sangat seimbang, seakan-akan dia adalah sebuah mesin yang ditugasi dengan satu tugas ini. Meskipun langkahnya tampak lambat, ia berhasil mencapai tujuannya dalam waktu kurang dari 1 menit, melintasi ratusan kilometer hanya dalam beberapa tarikan napas. Kau bertindak cukup cepat, Nazair. Sebenarnya aku ingin pergi sendiri, tetapi kau menguasai jalur Ki sebelum aku sempat. Siapa yang mengira bahwa bocah itu akan memberikan dirinya sendiri di atas piring perak seperti ini untuk kita? Sekarang kita tidak perlu khawatir tentang apa yang akan dipikirkannya. Nazair memasuki taman kecil tanpa apapun kecuali meja kristal yang diukir dengan papan catur dan bidak-bidaknya. Selain itu, hanya ada 2 lelaki tua yang duduk berhadapan, mempertimbangkan langkah mereka selanjutnya. Mustahil untuk mengatakan giliran siapa sekarang. Mungkin karena selain mengucapkan kata-kata yang baru saja diucapkan salah satu dari mereka, keduanya tidak bergerak sedikit pun selama bertahun-tahun. Kau seharusnya mengatakan yang sebenarnya. Kenyataannya, kau hanya ingin mencari alasan untuk meninggalkan permainan ini yang pasti akan menjadi kerugianmu. Aku tahu aku seharusnya meminta waktu sebelum kita mulai. Tetua yang lain menggeram. Kau bilang begitu, tapi bukankah sekarang giliranmu? Sudah 10 tahun sejak kepindahan terakhirku. Apa yang membuatmu begitu lama? Orang tua yang dimaksud tidak menanggapi, mungkin sedang fokus pada pikirannya sendiri sekali lagi. Seorang jenderal tingkat 3 ya? Itu sepadan dengan hukuman mati bagi siapapun yang pangkatnya di bawah jenderal. Tapi Anda mungkin memberinya hukuman petarung garis depan, bukan? Jelas pilihan yang paling cerdas. Dia akan sangat mudah dikendalikan dengan cara ini, tidak terlalu merepotkan. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2195, ceroboh. Suara tetua yang bermain catur itu melemah saat dia mendongak melihat ekspresi gelap Nazair. Apa yang terjadi? Apakah dia ikut campur? Tidak. Anak itu hanya lebih sulit dihadapi daripada yang kita duga. Seberapa sulitnya menangani seorang anak laki-laki? Saat itu, kedua tetua pemain catur itu mendongak, mengamati sang Dewa Alkimia dengan ekspresi aneh. Setelah mendengarkan ceritanya, kedua tetua itu saling menatap dengan pandangan cemberut. Sulit untuk mengatakan apa yang mereka pikirkan. Pada akhirnya, mereka memutuskan bahwa ini belum tentu hal yang buruk. Mereka tidak hanya terhindar dari rasa malu yang harus dialami teman mereka, tetapi sekarang mereka punya alasan yang lebih sah untuk mengincar Dion. Bagus, ini mengurangi satu masalah. Jika dia meninggal karena melanggar hukum kita dan dihabisi oleh pemburu abadi, kita tidak perlu bertanggung jawab atas hal itu. Jika tidak terlalu kentara apa yang kita lakukan, akan lebih baik lagi jika kita mengeluarkan surat perintah penangkapan tingkat 9 untuknya. Itu terlalu berlebihan, bahkan surat perintah tier 7 belum pernah dikeluarkan selama beberapa miliar tahun. Kita hanya bisa lolos dengan mewariskan surat perintah tier 5 karena dia mengendalikan Golden Cauldron peringkat ketiga. Hukum koalisi tidak bekerja selaras dengan hukum hegemon. Agar setiap hegemon dapat mempertahankan dan melindungi otonominya, hukum koalisi dibuat sedemikian rupa sehingga tidak secara langsung bertentangan dengan hukum hegemon.
Terutama jika menyangkut hukum yang ditetapkan berdasarkan sumpah surgawi seperti kewajiban Pilsworth Mountains untuk memperlakukan manusia secara adil. Hasilnya, kendati kini sudah ada surat perintah penangkapan Dion, karena dikeluarkan berdasarkan hukum koalisi, kuali emasnya belum kehilangan kekuatannya. Namun, ini juga bukan hal yang baik. Hanya di bawah hukum koalisi, surat perintah penangkapan yang begitu luas dapat disebarkan. Alih-alih dicari hanya di satu atau beberapa segmen bintang, Dion dicari di semuanya. Tidak ada hadiah yang diberikan, seorang pemburu abadi ingin mengklaim lebih dari satu hadiah yang diberikan oleh koalisi. Dan, ketika mereka mengetahui fakta bahwa targetnya adalah manusia biasa, siapa di antara mereka yang tidak akan bersemangat? Satu-satunya orang yang tidak menyukai kejadian ini adalah Nazair sendiri. Adapun mengapa mereka ingin Dion jatuh, apakah mungkin untuk melihat melalui pikiran monster tua yang telah hidup selama miliaran tahun ini? Namun, jika seseorang ingin tahu sedikit, hal itu lebih berkaitan dengan Abraxas daripada dengan Dion. Karena dia ingin Dion hidup, mereka menginginkan yang sebaliknya. Mengapa kau selalu sembrono? Kau bilang kau ingin memeriksa medan perang hampa, kau bisa saja pergi bersamanya untuk saat ini dan meninggalkan klon saat kau ingin pergi. Ini sama sekali tidak perlu. Dion tersenyum saat mendengarkan omelan Saru. Apakah dia benar? Mungkin begitu. Namun, dia tidak suka mendengarkan perintah orang lain, dia tidak punya kesabaran untuk itu. Jika dia akan pergi ke medan perang itu, dia akan melakukannya dengan caranya sendiri. Ditambah lagi, surat perintah penangkapan ini terdengar menarik. Yang lebih menarik lagi adalah fakta bahwa Dewa Abadi itu tetap memanggilnya Yang Mulia terlepas dari keadaannya, yang mengungkapkan sesuatu kepada Dion yang tidak pernah dipikirkan oleh Dewa Abadi. Apapun surat perintah penangkapan ini, kemungkinan besar tidak memengaruhi statusnya sebagai alkemis daun emas. Dan, yang lebih penting lagi, kuali emasnya mungkin berguna. Oh, sepertinya si idiot itu akhirnya menyadari bahwa dialah alasan mengapa tak seorang pun bisa mengejarku. Butuh waktu lama baginya. Dion tertawa, melesat di udara tanpa peduli apapun. Namun, kecepatannya meningkat beberapa kali lipat pada saat itu juga, menjadi seberkas kekuatan yang melesat di udara. Saru dan Lilith merasa perlu mencekik Dion setelah mendengar responsnya. Hei, tukang numpang, tolong beritahu aku apa itu surat perintah penangkapan tingkat 5, tanya Dion tiba-tiba. Ametis duduk di dunia batin Dion bersama Saru dan Lilith, ekspresinya dingin. Tentu saja, dia tidak menunjukkan ekspresi seperti itu untuk kedua wanita di sampingnya, tetapi lebih kepada Dion secara khusus. Pria ini seharusnya menjadi penyelamatnya, tetapi kenyataannya dia telah merenggutnya dan mengirimnya ke dunia kecil tempat dia tinggal selama 30 tahun terakhir. Dia praktis berpindah dari satu penjara ke penjara lain, dan sekarang dia berada di perahu yang sama dengan seorang penjahat yang dicari. Namun, dia berbohong jika dia mengatakan dia membencinya. Memiliki orang-orang nyata untuk diajak bicara, mengetahui bahwa dia tidak benar-benar berada di dalam sangkar burung lagi, dan fakta bahwa 30 tahun tidak berbeda dengan sekejap mata baginya. Tentu saja juga membantu. Meski begitu, dia bisa hidup tanpa disebut sebagai tukang numpang hidup, terutama saat dia tidak pernah meminta untuk diselamatkan. Mengapa pewarisnya menikahi bajingan tukang selingkuh ini? Surat perintah penangkapan tingkat 5 menunjukkan tingkat ancaman dan jumlah hadiah. Surat perintah ini diperuntukkan bagi ancaman tingkat 5 yang pada dasarnya setara dengan Celestial Abadi tingkat bawah hingga menengah. Namun, tidak sesederhana itu. Definisi yang paling diterima adalah satu batalion Celestial Abadi tingkat bawah hingga menengah. Pada dasarnya, Anda dicap lebih mengancam daripada lebih dari 1 juta ahli seperti itu. Bibir Dion berkedut, menahan tawa. Apakah ini semacam lelucon? Apa yang telah dilakukannya hingga mendapat pujian setinggi itu? Hadiah untuk kepalamu juga berupa kristal kelas surgawi abadi dan bisa berkisar antara 100 juta hingga 100 miliar. Tergantung pada seberapa lama kau berhasil bertahan hidup dari sekarang hingga titik kematianmu. Selain itu, kalian tidak akan diburu oleh orang-orang biasa yang tergila-gila dengan harga kepala kalian dan berharap untuk mendapatkan ketenaran atau kekayaan dengan cepat. Orang-orang paling berbahaya yang akan mengejar kalian adalah para pemburu abadi. Pemburu abadi, menarik. Anak laki-laki, kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2196, tercengang. Dion menoleh ke belakang dan melihat Berold berlari mengejarnya. Menyebalkan sekali, dan kupikir dia sudah kehilangan keberanian untuk mengejarku. Apakah tukang numpang ini benar-benar penting baginya? Apa sebenarnya yang kau lakukan hingga membuatnya menjadi pria seperti ini? Ekspresi Ametis menjadi gelap. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Aku hanya bernasib buruk karena membentuk tubuh abadi di dunia ini karena imanku tidak terikat pada klan Phoenix. Akibatnya, aku tidak naik ke salah satu segmen bintang mereka dan malah dikirim ke sini secara acak. Dion hampir lupa. Ia datang ke sini sebagai manusia biasa,
Tetapi bagi yang lain, mereka akan melepaskan tubuh fana mereka dan mereformasi diri mereka sebagai dewa. Bagi orang berbakat seperti Amethyst, bahkan jika ia tidak berhasil menyempurnakan tubuh fananya, momentum pembentukan tubuh abadinya akan sangat mustahil untuk dilewatkan. Bagi klan kecil seperti keluarga Nightwell, menemukan monster seperti Amethyst mungkin merupakan anugerah besar. Dion tidak akan terkejut jika dia ikut bertanggung jawab atas seberapa kuat mereka saat ini dan seberapa besar kekuasaan yang berhasil mereka pertahankan saat itu. Meskipun Dion tidak mengatakannya, Amethyst sangat beruntung karena si tua mesum itu tampaknya benar-benar mencintainya, atau kalau tidak, akhir hidupnya akan lebih tragis dan orang yang memegang yin primordial fana miliknya akan menjadi orang yang paling tidak ia khawatirkan. Sampai jumpa, dasar mesum tua. Lain kali kita bertemu, aku pasti akan membalas pukulanmu 100 kali lipat. Dion mengeluarkan jimat yang telah disiapkannya, menghancurkannya dan mulai membentuk garis-garis di udara saat dia berjalan melewatinya. Mengabaikan raungan berol ke tasnya saat patriark yang telah pensiun itu menyerbu ke arahnya di atas cakram terbang yang mirip dengan milik Kristela tetapi jelas jauh lebih kuat. Oh, dan kau kembali lagi ke inti duniamu. Kau akan segera berterima kasih padaku. Yang mulia Sacharo, kami datang untuk membantu Anda. Berol. Cukup, Yang mulia berada di bawah perlindungan menara api gelap. Dari depan Dion, Empirin Baron melesat maju dengan perangkat terbangnya sendiri. Dion tersenyum. Oh, Empirin Baron, waktu yang tepat. Terima kasih atas bantuannya. Berol melambat saat Baron tersenyum hangat, mendekati Dion dengan kecepatan tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Namun, saat dia memasuki radius 50 meter dari Dion, senyumnya berubah dingin dan kecepatannya bertambah cepat. Pada saat yang sama, Berol yang tampaknya melambat karena khawatir juga mempercepat langkahnya, kilatan dingin menyinari matanya. Meski begitu, saat mereka menyadari seringai Dion belum memudar, semuanya sudah terlambat. Dasar bodoh, seolah-olah aku akan mempercayaimu. Terima kasih sudah memperlambat langkahku. Memberiku cukup waktu. Oh, dan Baron tua, aku akan melaporkan tindakanmu dengan baik. Tubuh Dion berkelebat lalu memudar, meninggalkan dua lelaki tua yang tertegun. Setelah hening sejenak, Berol berteriak marah. Dia tampak seperti orang gila yang akhirnya mencapai titik puncaknya. Sejak awal, dia tidak pernah mempertimbangkan kemungkinan Dion bisa pergi tanpa menggunakan salah satu susunan teleportasi mereka. Bahkan, ketika dia menghilangkan kemungkinan di mana Dion berada, dia langsung membuang ide itu sepenuhnya. Bukannya dia tidak mempertimbangkan jimat. Hanya saja dia akhirnya membuang kemungkinan itu juga. Jimat berkaliber itu terlalu langka, dan untuk mendapatkannya, seseorang harus menjadi Empirin. Selain itu, cucunya telah memberitahunya bahwa Dion harus bergantung pada jimat mereka untuk meninggalkan dunia gelembung gurun itu meskipun menyebutnya kasar. Setelah mempertimbangkan semua ini, dia telah mengambil kesimpulan bahwa Dion tidak mungkin memiliki sesuatu seperti ini karena penjualan jimat berkaliber itu di dunia gelembung api gelap mereka diatur terlalu ketat. Akan tetapi, tindakan Dion telah meruntuhkan apa yang disebut kecerdasannya, benar-benar membalikkan dunia yang ia kira ia pahami. Bahkan jika kemarahan Berol dikesampingkan, ekspresi Baron mungkin yang paling buruk dari keduanya. Yang pertama mungkin telah kehilangan seorang wanita yang ia anggap sebagai cinta dalam hidupnya, tetapi Amethyst tidak pernah benar-benar menjadi miliknya sejak awal, ia hanya hidup dalam fantasi. Namun, tindakan Baron mungkin benar-benar akan menyebabkan akhir hidupnya. Kejahatan karena tidak mematuhi kuali emas sudah cukup buruk, tetapi secara aktif mencoba menyakitinya sama sekali tidak dapat dimaafkan. Piltsworth Mountain tidak akan bertindak langsung terhadap Berol, tetapi mereka pasti akan menghukumnya dengan keras. Wajah Baron berubah dengan berbagai macam warna yang tidak wajar, beban berat di hatinya semakin bertambah. Satu-satunya kesempatannya untuk bertahan hidup adalah jika Dion meninggal sebelum dapat melaporkan kebodohannya. Pada saat itu, seberkas cahaya ketiga muncul di udara. Kedua lelaki tua itu segera menyadari bahwa pria ini adalah kaki tangan ketiga mereka, kepala guild untuk guild formasi. Odelia, berani sekali kamu menjual jimat teleportasi kepada anak itu. Keduanya meraung seperti satu kesatuan, melancarkan serangan ganas ke arah teman mereka yang sudah bersama selama bertahun-tahun. Terkejut sepenuhnya oleh kejadian ini, Odelia nyaris tak bereaksi, hanya berhasil memasang pertahanan tipis sebelum terhempas ke tanah dan memuntahkan beberapa teguk darah. Dia bukan tandingan Berol sejak awal, apalagi fakta bahwa dia sekarang harus menghadapi serangan kedua yang, meskipun lebih lemah, masih datang dari Celestial Abadi yang kuat. Dia hanya seorang spesialis formasi. Apa yang seharusnya dia lakukan dalam situasi ini? Apa yang sebenarnya kalian berdua bicarakan? Mungkin karena nada marah dalam suaranya. Atau mungkin karena ia seharusnya lebih waspada terhadap serangan mereka jika ia tahu telah mengkhianati mereka. Tetapi kedua lelaki tua yang marah itu memutuskan untuk tidak membalas.
Namun, dalam kondisi mereka saat ini, mereka masih tidak meminta maaf, juga tidak berusaha membantu yang terakhir. Odelia hanya bisa menelan amarahnya. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Mengetahui kebenaran melalui mulut mereka bagaikan mencabut gigi, tetapi ketika Odelia akhirnya menangkap sekilas kebenaran, ekspresinya pun jelek. Dan kupikir hanya akan ada kabar baik hari ini, gumamnya. Kelahiran kembali Dewa Abadi Tanpa Nama bab 2197, berita. Kabar baik, kabar baik. Berold begitu marah hingga mengulangi ucapannya, tawa gelap keluar dari mulutnya dan menggema di tanah di bawahnya. Percaya atau tidak, masih ada kabar baik. Ingat, menurut rencana awal kita, tugasku adalah memastikan dia tidak bisa menggunakan formasi teleportasi apapun untuk meninggalkan wilayah pengaruh kita. Kalau bukan karena sesuatu yang sangat baik, atau sangat buruk, menurutmu apakah aku akan meninggalkan tempatku dan datang ke sini? Berold dan Baron mengerutkan kening. Menunggu jawaban yang tampaknya digoda Odelia. Untuk memenuhi permintaanmu, aku membuat susunan jaringan yang bertindak sebagai stasiun relay untuk setiap susunan teleportasi di dunia gelembung Dark Flame kita. Dari pusatnya, aku mampu mengendalikan dan merasakan aktivitas di tempat-tempat yang tak terhitung jumlahnya sekaligus. Mirip dengan sistem yang mungkin digunakan dunia tingkat rendah tanpa spiritual sage, kecuali lebih disesuaikan dan lebih kasar juga karena keterbatasan waktu yang kualami. Namun, aku masih bisa merasakan perubahan besar beberapa saat yang lalu. Kau tahu, lebih baik jika aku menunjukkannya langsung padamu. Odelia bangkit dari tanah dan segera membawa mereka berdua ke suatu tempat. Namun, mereka terkejut saat mengetahui bahwa tempat itu adalah tempat pertama kali Berold berhadapan dengan Dion. Inti dunia, buka itu, Berold. Sambil mengerutkan kening, Berold melakukan apa yang diminta. Inti dunia adalah tempat yang memiliki keamanan tertinggi, tetapi baginya, tempat itu dapat dibuka seperti halnya pintu. Para penjaga yang masih berdiri di sekitar dengan linglung bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun. Namun, apa yang mereka temukan setelah formasi itu dibuka membuat mereka semua terdiam. Ini, tidak mungkin, siapa sebenarnya anak laki-laki ini? Perkataan Dion terngiang dalam pikiran mereka. Terima kasih kembali. Berita bahwa surat perintah penangkapan koalisi telah dijatuhkan terhadap manusia peringkat ketiga pada peringkat sertifikasi menyebar seperti api. Sudah cukup langka untuk mengeluarkan surat perintah seperti itu sejak awal. Fakta bahwa itu adalah tier 5 bahkan lebih mengejutkan. Tetapi bagi orang yang dimaksud untuk menjadi tokoh yang sangat terkenal di samping semua ini, menyalakan api yang belum pernah dilihat oleh Immortal Plane dalam waktu yang sangat lama. Segmen bintang klan Vio dan gelembung Dark Flame mungkin berada dalam keadaan kacau karena datangnya Void Surge, tetapi mereka hanyalah satu sudut dari Immortal Plane yang sangat luas. Nasib mereka hampir tidak terlihat di radar banyak tempat lain. Meski begitu, seolah-olah beberapa orang tidak menyadari keanehan ini. Ini sudah merupakan gelombang kekosongan ke-10 dalam abad terakhir. Tidak ada hubungan di antara keduanya. Tampaknya terjadi di sudut-sudut yang sama sekali berbeda di alam tanpa sebab atau alasan. Tetapi faktanya gelombang-gelombang ini terjadi lebih sering daripada sebelumnya. Akibatnya, pengaruh pasukan koalisi Void juga meningkat. Itulah siklus alami keberadaan mereka. Di masa damai, pengawas mereka akan berada pada titik terlemah. Namun, di masa bahaya, mereka akan bangkit kembali tepat ketika semua orang mengingat betapa bergunanya mereka dalam menjaga kedamaian alam abadi dan melawan binatang buas. Akibatnya, surat perintah penangkapan koalisi kini berada pada titik terkuatnya, lebih dari sebelumnya. Dan, klan yang lebih kuat juga cenderung ikut berpartisipasi. Apa yang ingin kamu lakukan sekarang? Dion tersenyum mendengar pertanyaan Lilith. Tentu saja pergi ke medan perang. 3 tatapan tak percaya tertuju pada Dion. Medan perang hampa adalah tempat pengaruh koalisi paling kuat, dan, tidak seperti sebelumnya, tempat paling cerdas adalah bersembunyi di tempat paling berbahaya, kali ini tidak. Alasannya adalah karena kekosongan itu akan menjadi tempat pertama para pemburu abadi mencari Dion. Meskipun itu adalah satu-satunya tempat yang paling berpengaruh bagi koalisi, itu juga satu-satunya tempat yang bisa dituju oleh seorang kultivator dengan surat perintah penangkapan di kepalanya. Karena pengaruh koalisi, menggunakan susunan teleportasi untuk memasuki dunia gelembung baru hampir mustahil. Tidak hanya tanda ki Anda yang akan dihafal, tetapi juga tanda jiwa Anda. Di dunia manapun yang berada di level dunia gelembung Dark Flame dan di atasnya, dan bahkan beberapa level yang sedikit lebih rendah. Anda akan segera ditemukan saat Anda menggunakan susunan teleportasi untuk masuk. Akan tetapi, Dion memiliki kelebihan yang tidak dimiliki banyak orang. Yaitu pembenaran lain untuk tingkatan surat perintah penangkapannya yang tinggi. Atau begitulah yang ingin dipercayai oleh orang-orang tua kolot itu kepada orang lain, ia mampu bepergian ke dunia-dunia tersebut dengan kemampuannya sendiri dan melindungi dirinya dari deteksi. Dengan indera keabadiannya, namun, dia tidak ingin menggunakan keuntungan yang sangat jelas ini.
Lebih buruknya lagi, dia akan pergi ke tempat yang sama yang Dewa Abadi ingin bawa untuknya. Dia bisa menghindari semua ini. Dion tersenyum tetapi tidak berkata banyak lagi. Dia ingin pergi ke medan perang hampa sejak awal, tetapi dia belum cukup kuat. Namun sekarang dia sedikit lebih percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Di mana ada bahaya terbesar, di situ juga ada peluang terbesar. Dan khususnya makhluk hampa adalah jalan menarik yang ingin ditempuh Dion. Baiklah, sekarang kau bebas pergi. Aku tidak tahu di mana hegemon klan Phoenix berada, tapi aku yakin kau akan baik-baik saja setelah mencari tahu sendiri, kan? Pada saat ini, Dion belum benar-benar meninggalkan dunia gelembung Dark Flame. Atau, dia sudah meninggalkannya, tetapi tidak benar-benar meninggalkannya. Dia hanya memasuki medan perang kuno dan saat ini berada di tempat tinggal yang telah dia bangun untuk dirinya sendiri, Saru, dan Lilith. Meskipun ia mampu berteleportasi ke dunia baru dengan kemampuannya, ia juga cukup sadar untuk mengetahui bahwa metode tersebut dapat dilacak oleh ahli formasi yang cukup terampil. Jadi, sebagai gantinya, ia memalsukan teleportasinya dan memasuki dunia konstitusinya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2198, tidak bersalah. Seperti inilah, saat para pemburu abadi itu datang, mereka akan menemukan sisa-sisa teleportasi yang membawa mereka ke dunia yang tidak pernah ia datangi. Selain itu, mereka kemudian menyadari bahwa Dion mempunyai kemampuan untuk berteleportasi ke dunia lain, sehingga kecil kemungkinan mereka akan menemukannya di medan perang hampa. Satu-satunya kelemahan dalam rencana ini adalah para pemburu ini jelas tidak saling berbagi informasi, lagi pula, mereka adalah rival yang memperebutkan hadiahnya. Akibatnya, dampak dari kesalahan arah ini akan sedikit berkurang. Namun, Dion juga telah mempertimbangkan hal ini. Siapa yang paling mungkin terpengaruh oleh rencana ini? Bukankah para pemburu dengan tingkat keterampilan tertinggi yang berhasil tiba di lokasinya sebelum kebanyakan orang lain dan berhasil menyelesaikan tugas yang sangat sulit untuk melacak dia? Jika dia dapat membuat monster-monster itu tertinggal beberapa langkah, dengan mempercayai bahwa mereka cerdas, bukankah itu sepadan? Ya, kata Amethyst. Dia masih tidak tahu persis di mana mereka berada. Dia mungkin percaya bahwa ini hanyalah dunia gelembung lain dengan kemampuan menekan yang kuat. Bukannya dia pernah melangkah keluar dari dunia gelembung Dark Flame. Kata-katanya baru saja keluar ketika Dion mengacungkan jempol dan mengusirnya, tidak menyisakan seorang pun kecuali mereka bertiga. Apa? Dion berkedip polos. Saru dan Lilith hanya bisa saling memandang lalu mendesah. Mereka merasa tindakan Dion agak terlalu tiba-tiba dan kejam. Tetapi tampaknya dia masih belum memaafkannya karena mencoba membunuhnya. Jika ada satu hal yang pasti dimiliki Dion selain arogansi, itu adalah sifat picik. Anda tidak memberi kami kesempatan untuk melihat, apakah Anda berhasil dengan inti dunia? Dion menyeringai. Kembali ke dunia gelembung api gelap, tiga lelaki tua melihat pemandangan yang tidak pernah mereka bayangkan. Ruang yang dulunya penuh kekerasan, penuh gas, yang dipenuhi energi yang dapat menghancurkan kulit, otot, dan tulang, kini telah menjadi jinak seperti anak domba. Tidak hanya itu, ruang itu tiba-tiba menjadi tempat terdingin di seluruh dunia gelembung meskipun suhunya hanya dapat dianggap sebagai suhu ruangan normal. Hukum tidak pernah sebersih dan terorganisasi seperti ini. Alih-alih harus berjuang untuk setiap inci, rasanya seolah-olah kebenaran di balik keberadaan mereka menyambut mereka semua, berusaha mengundang mereka ke dunia di luar imajinasi terliar mereka. Mengatakan bahwa Dion telah memberikan bukan hanya klan Nightwell, tetapi seluruh dunia gelembung hadiah terbesar yang pernah mereka temukan adalah meremehkan usia. Hanya karena berada di tempat ini untuk sementara waktu saja membuat Berold merasa seolah-olah kemacetan yang tidak bergerak selama jutaan tahun baginya sedikit mengendur. Itu memenuhi dirinya dengan perasaan yang membuat kemarahannya sebelumnya benar-benar runtuh. Tutup pintu masuknya, sekarang, geram Berold kepada para penjaga. Tak berani menunda barang sedetik pun. Para pengawal setia klan Nightwell segera beraksi, menyerbu maju dengan ki jiwa mereka yang baru lahir dan memutar roda gigi dan rune transparan yang melayang di udara. Pada titik ini, ekspresi Berold tidak sedap dipandang. Dia tidak dapat memutuskan apakah dia harus berterima kasih kepada Dion, atau mencekiknya sampai mati karena meninggalkan bom waktu yang terus berdetak tanpa penjelasan sepatah kata pun. Nilai dari hal seperti itu tidak dapat dijelaskan bahkan jika dia memiliki keabadian untuk melakukannya. Sayangnya, ada terlalu banyak orang di sekitar yang menyaksikan kejadian ini. Para anggota klan Vio masih berkeliaran di sekitar pintu masuk, merawat Conan yang setengah mati. Pada saat yang sama, bahkan jika mereka tidak ada di sana, rahasia itu akan terbongkar hanya karena Baron dan Odelia telah bersamanya selama pembukaan. Dia sendiri tidak pernah memasuki inti dunia secara pribadi selama bertahun-tahun, jadi jika bukan karena Odelia, dia tidak akan mengetahuinya sejak awal. Sekarang satu-satunya kesempatannya adalah kenyataan bahwa dia adalah yang terkuat di antara mereka semua dan yang paling menyadari perubahan tersebut. Setelah berpikir sejenak, dia membuat keputusan. Mati.
Elder Vio, yang benar-benar lengah, tidak dapat berbuat apa-apa saat telapak tangan yang menyala membakar dirinya dan Conan yang hampir tidak dapat memegangnya hingga mati. Mengatakan bahwa orang-orang di sekitar terkejut adalah pernyataan yang meremehkan. Bahkan putra dan menantunya sendiri tampak membeku dalam waktu. Namun, si tua mesum itu berbalik ke arah teman-teman lamanya. Apakah kalian berdua mengerti? Itulah satu-satunya kata yang diucapkannya. Ia tidak mencoba memberikan konteks apapun, juga tidak mencoba menjelaskan dirinya sendiri. Ia hanya membiarkannya menggantung di udara tanpa sepatah kata pun. Namun, dalam benaknya, ia telah memutuskan untuk menyerang jika mereka menunjukkan sedikit saja keraguan. Tetapi, tampaknya dia benar tentang kedua sahabatnya ini. Di alam abadi, alam hukum abadi merupakan titik balik yang besar. Untuk setiap 1 juta celestial abadi, hanya ada sedikit kemungkinan bahwa satu ahli hukum abadi akan muncul. Kesulitan dalam melewati rintangan terakhir ini terlalu sulit bagi banyak orang. Pada saat yang sama, meskipun sulit, imbalannya terlalu besar. Perbedaan perlakuan antara kedua alam itu bagaikan siang dan malam. Faktanya, ini bukan hanya tentang individu. Dunia gelembung ini akan mengalami evolusi besar saat ahli hukum abadi pertamanya lahir, yang memungkinkan generasi berikutnya mengalami pertumbuhan yang sangat cepat. Itulah sebabnya Beralt membuat keputusan seperti itu. Klan Vio lebih kuat dari mereka. Tetapi ini hanya karena mereka memiliki 2 orang yang selevel dengannya, bukan satu-satunya yang dimiliki klan Nightwell. Bahkan mereka tidak memiliki satupun ahli hukum abadi. Saat dia berhasil menembus, segmen bintang ini akan menjadi miliknya. Kalau ini bukan kesempatan penting, bagaimana mungkin Baron berani mengambil risiko berselisih dengan Pilsworth Mountain? Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2199, bodoh. Kirim berita kembali ke klan Vio dan beritahu mereka bahwa orang-orang mereka telah dibunuh oleh Yang Mulia Sacharo yang sama yang menjadi sasaran surat perintah penangkapan tingkat 5. Tutup semua berita yang terkait dengan apa yang terjadi di sini hari ini kecuali kemunculan Dewa Alkimia dan keterlibatan Yang Mulia Sacharo. Beralt tidak tahu apakah Dion bodoh atau hanya terlalu percaya diri. Namun, menyiapkan jalan baginya untuk mencapai wilayah yang disegani itu akan menjadi penyesalan terakhir dalam hidupnya. Klan Nightwell akan melampaui klan Well yang lama. Yang tidak diketahuinya adalah bahwa Dion terlalu berhati lembut. Jika dia bisa menyeimbangkan inti dunia, dia juga bisa dengan mudah mengguncangnya setelah dia selesai dan menyebabkan dunia gelembung itu meledak. Namun, dia tidak melakukannya karena banyaknya nyawa tak berdosa yang akan hilang dalam hal seperti itu. Meski begitu, Dion bukan orang bodoh. Beralt seharusnya sudah menyadari hal ini sekarang. Dion memasuki kondisi meditasi di sebuah ruangan yang tenang di medan perang kuno. Ia telah meninggalkan inti dunia segera setelah ia berhasil karena ia sangat menyadari bahwa hal itu tidak akan tetap menjadi rahasia lebih lama lagi bahkan jika ia tetap tinggal. Dan, meskipun ia tidak hadir saat itu, kedatangan Odelia membuat asumsinya menjadi benar. Meskipun demikian, jika Dion harus menilai pencapaiannya, ia tetap merasa bahwa pencapaiannya itu beberapa tingkat di bawah individu yang berhasil di dunia gurun meskipun faktanya inti dunia yang ia hadapi secara objektif lebih sulit untuk ditangani. Ini mungkin terdengar aneh. Tetapi Dion yakin akan kebenaran ini. Pertama, Dion tidak percaya bahwa dunianya dapat menghasilkan herba kelas empirin seperti yang dimiliki inti dunia gurun. Dunia itu tidak memiliki substansi dunia. Saat Dion memikirkannya, ia menyadari bahwa lingkungan alam semacam ini, yang membuat seseorang merasa seolah-olah telah memasuki tempat yang diciptakan oleh surga, bukan yang diciptakan oleh manusia, adalah alasan mengapa ia menyimpulkan bahwa ahli yang dimaksud tidak tahu apa-apa tentang rune dasar. Ironisnya, justru karena pemahaman orang ini jauh di atas pemahamannya sendiri, ia sampai pada kesimpulan yang salah ini. Suasana santai dan alami semacam itu adalah sesuatu yang masih kurang dalam kreasi Dion sendiri. Bahkan, jika dia mengingat kembali origin source the entity yang terlalu rumit, itu juga tidak ada. Inilah alasan utama mengapa Dion merasa kurang. Jika ia punya waktu luang, ia pasti akan menghabiskan lebih banyak waktu untuk menyempurnakan keahliannya, tetapi ia sadar bahwa ia sudah kehabisan waktu. Meskipun ia telah menghabiskan 30 tahun terakhir hampir sepenuhnya berfokus pada kultivasinya, berkat indera keabadiannya ia juga mampu terus memperhatikan dunia luar dari waktu ke waktu. Jadi ia sangat menyadari bahwa orang lain sedang dalam proses mempersiapkan diri untuk memasuki inti dunia. Karena ia tidak memiliki bakat alamiah itu, ia gagal memahami hukum. Sejujurnya, jika Dion tidak menghapus pemahamannya sendiri, memisahkan dirinya dari surga, dia pasti sudah memahami bukan hanya satu, tetapi bahkan beberapa hukum. Dengan kekuatan seperti itu, bahkan jika kekuatan dasarnya adalah ahli alam esensi abadi, dia tetap tidak akan terkalahkan oleh sebagian besar alam surgawi abadi. Hukum memang sekuat ini. Itulah sebabnya legenda penguasa telah sampai ke telinga orang-orang seperti Beralt.
Akan tetapi, Dion kini mengandalkan dirinya sendiri dan tidak ada orang lain, sehingga rintangan yang harus dilewati menjadi jauh lebih tinggi daripada sebelumnya. Meski begitu, ini tidak berarti ia tidak mendapatkan manfaat sama sekali. Pertama, stamina yang dibutuhkannya untuk memanggil Dao meningkat, tetapi sebagai gantinya ia menerima lebih banyak kendali dan kelancaran dalam serangannya. Kedua, derajat kebebasan yang ia terima dari Soul Aid jauh lebih mengesankan. Dan terakhir, ia tidak lagi dibatasi oleh jalur. Daunnya melampaui rantai jalur dan mencakup semuanya, membuatnya lebih dari sekadar satu tingkat lebih kuat daripada Dao yang dipahami dengan cara normal. Meskipun tidak ada keuntungan seperti itu, Dion tidak merasa khawatir. Ia yakin dengan kemampuannya, ia telah mencapai banyak hal hanya dalam waktu 30 tahun. Jangka waktu seperti itu hanya sekejap mata bagi para dewa yang dapat mengasingkan diri selama jutaan tahun. Satu-satunya kekhawatirannya adalah ia tidak cukup cepat. Ia perlu berusaha lebih keras untuk berbuat lebih banyak. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi di alam fana. Meskipun 30 tahun adalah sekejap mata bagi mereka yang berada di alam abadi, itu sudah cukup lama bagi banyak hal untuk terjadi di alam manusia. Dion mengatur napasnya, menahan aura ganas yang mengancam akan meninggalkan tubuhnya. Setelah beberapa saat, ia mulai dengan tenang menyusun peningkatan kekuatannya. Sekarang, ia telah menguasai esensi abadi tingkat 9 dan ki suci abadi tingkat 7. Jika ia mengabaikan kualitasnya, ia mungkin dapat memahami ki surgawi abadi tingkat 1 karena sebagian besar waktunya dihabiskan untuk perlahan-lahan membangun ki tingkat yang lebih tinggi. Tetapi ia telah memutuskan untuk tidak melakukannya. Dengan ini saja, ia sudah bisa memberikan Berol pertarungan hebat. Akan tetapi, Dion tidak melakukannya karena dua alasan. Pertama, Berol tidak sendirian. Jika ini mulai memburuk, dan Dion yakin itu akan terjadi pada Berol, ada terlalu banyak kartu truf yang bisa ia gunakan di rumah besar keluarganya sendiri. Dan, alasan kedua adalah karena sekarang mereka yang datang setelahnya akan sangat meremehkan kekuatannya. Dion tidak selalu suka menyembunyikan kekuatannya, itu bukan gayanya. Namun, dia memutuskan untuk melakukannya demi Saru dan Lilith yang akan bekerja sama dengannya lagi jika dia tidak melakukannya. Namun, bisa dibilang kemajuan terbesar yang dicapai Dion adalah pemahamannya terhadap beberapa hukum setengah. Faktanya, hukum setengahnya sendiri hukum-hukum itu lebih kuat daripada beberapa hukum yang lebih lemah yang berada dalam kendali para ahli hukum abadi. Keterbatasan yang dihadapi Dion, sayangnya, adalah tubuhnya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2200, kebohongan. Satu-satunya bagian yang disayangkan, dan alasan mengapa Dion tidak dapat dengan cepat mengalahkan Berol meskipun mengetahui kebenaran ini, adalah bahwa dunia Dark Flame dan dunia Gurun adalah dua sisi mata uang yang sama. Dion telah mengatakan bahwa ia tidak boleh menyerap jenis energi yang sama, namun ia telah berhadapan dengan inti dunia api, es yang lain. Mengetahui bahwa ia tidak bisa, Dion tidak memiliki kemampuan untuk meningkatkan kekuatan tubuhnya. Karena konstitusinya, tubuhnya adalah bagian paling mendasar dari kekuatannya. Akibatnya, meskipun hukum setengah pengendali lebih kuat daripada beberapa hukum lainnya, ia tetap harus berhati-hati. Tujuan utamanya sekarang adalah menemukan sumber energi lain sehingga ia bisa menyeimbangkan tubuhnya dengan lebih banyak energi. Proses semacam ini akan sangat rumit dan membutuhkan tingkat keterampilan alkimia yang membuat kepala seseorang pusing. Meskipun Dion tampak berjalan normal, kenyataannya tubuhnya saat ini dalam keadaan limbo dengan sebagian besar kekuatan jiwanya dialihkan untuk menjaga keseimbangannya. Jika ia membandingkan tubuhnya dengan pil, pada dasarnya ia selalu menjaga dirinya tetap stabil. Kabar baiknya adalah ini adalah cara yang sangat baik untuk melatih energi mentalnya. Kabar buruknya adalah ini membatasi kekuatan jiwa dan kecakapan bertarungnya. Untuk keluar dari kebiasaan buruk ini, ia perlu menyeimbangkan Qi Yin dan yang di dalam tubuhnya dengan sempurna. Namun, ini tidak semudah api dan air. Jika memang semudah itu, maka Dion tidak akan punya masalah sekarang. Untungnya, disinilah kabar baik akhirnya dimulai. Yang dibutuhkan Dion bukan hanya api yang dan air yin, ia membutuhkan api yin dan yang selain air yin dan yang. Ini adalah tingkat Feng Shui yang mendalam yang bahkan tidak ada di alam manusia dan merupakan teori yang hanya diteorikan Dion sendiri setelah ia melihat betapa tidak stabilnya tubuhnya setelah menyerap energi inti dunia gelembung gurun. Disinilah dunia gelembung api gelap akhirnya memberinya beberapa keuntungan. Api di dunia gurun dapat dianggap sebagai yang terutama. Akibatnya, keseimbangan bintang biru sebagian besar adalah yin. Ini meliputi api yang dan air yin. Namun, dunia Dark Flame berbeda. Dark Flame tidak harus selalu yang. Meskipun sebagian besar energinya adalah yang, api ungu gelap klan Darkwell sebenarnya adalah yin. Akibatnya, untuk menyeimbangkannya, Dion harus menempa inti yang berlawanan dari air dan es yang berunsur yang. Itulah sebabnya Dion mengalami masa-masa sulit.
air jernih dan keinginan es menentang seluruh perjalanan kultivasinya hingga sekarang. Meski begitu, Dion pada dasarnya adalah seorang jenius. Pada akhirnya, kekuatan tubuhnya tidak benar-benar meningkat karena ia tidak dapat menyerap lebih banyak energi. Ki jiwa Dion melonjak, kekuatannya berlipat ganda beberapa kali lipat. Ia berpikir bahwa ia akhirnya akan menerobos alam abadi dengan jiwanya, tetapi apa yang sebenarnya terjadi sungguh tidak dapat dijelaskan. Dion merasakan hambatan ke tingkat berikutnya benar-benar bergerak. Ia tidak mengendur, tetapi ia bergerak secara fisik, mendorong dirinya sendiri kembali seolah-olah memberi lebih banyak ruang bagi Dion untuk tumbuh lebih kuat di alam fana. Tidak masuk akal jika kondisi meditasi Dion terputus saat ia membuat ekspresi aneh. Sama sekali tidak ada penjelasan yang dapat dipikirkannya untuk ini, tetapi sekarang, dia merasa lebih nyaman dibanding sebelumnya. Kekuatan tubuhnya belum membaik, tetapi dia telah membersihkan separuh energi atribut api yang dan air yin dalam tubuhnya untuk energi dunia gelembung api gelap. Hasilnya bukan hanya kekuatan efektifnya meningkat, tetapi beban jiwanya pun berkurang, menyebabkan kekuatannya mencapai tingkat baru. Dion menyeringai, kau akan sangat menyukai ki yang kutinggalkan. Api yang dan ki air yin milik Dion harus pergi ke suatu tempat setelah ia mengeluarkannya. Mengenai kemana perginya, mungkin hanya dia yang tahu jawabannya. Tubuh Dion membutuhkan waktu beberapa minggu untuk mencapai keseimbangan yang diinginkannya. Ia tidak punya waktu untuk melakukannya di inti dunia, tetapi sekarang kekuatannya telah mencapai tingkat yang baru. Dion berdiri dengan senyum tenang. Dunia berikutnya yang harus kutemukan adalah dunia yang terdiri dari bumi dan angin. Pasti akan lebih sulit menemukan atribut yang dan yin dari keduanya. Angin yin sangat berbahaya dan menurut perkiraanku, bumi yin sangat langka. 8 energi ini akan menjadi fondasi yang sempurna untukku. Yin dan yang, api, air, tanah, dan angin adalah awal yang sempurna. Setelah itu, aku perlu menyesuaikan tindakan penyeimbangan dengan konstitusiku secara lebih khusus. Dunia gelembung yang terbuat dari energi khusus itu sebagian besar berlevel sangat tinggi dan dimonopoli oleh para penguasa. Tetapi itu tidak masalah, aku berencana untuk memberi mereka neraka apapun yang terjadi. Manfaat menghabiskan waktu di dunia gelembung Dark Flame adalah Dion kini memiliki peta terperinci segmen bintang ini dan perkiraan kasar segmen bintang yang berdekatan. Ia telah menemukan dunia angin yin untuk dituju. Tentu saja, itu adalah tujuan pertamanya. Dia hanya berbicara tentang pergi langsung ke medan perang hampa terlebih dahulu karena dia belum sepenuhnya percaya pada ametis. Bahkan jika dia tidak berencana untuk menyakitinya, apakah dia akan tetap teguh jika seseorang menangkapnya? Siapa yang tahu? Aku harus melihat apakah aku bisa menemukan batu ki tipe tingkat saripati abadi di sini terlebih dahulu. Jadi kau berbohong pada kami? Tanya Lilith sambil cemberut. Tidak, aku berbohong pada ametis. Dion mengoreksi dengan tepat. Dion menyadari bahwa ia semakin menghargai kebersamaan dengan Saru dan Lilith setiap hari. Sebenarnya, ia pernah berpikir untuk meledakkan inti dunia gelembung Dark Flame dan hampir melakukannya. Satu-satunya alasan mengapa ia tidak melakukannya adalah karena ia merasa Saru dan Lilith tidak akan menyukainya jika ia melakukannya. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.